Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai organisasi non-profit. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Isna Rahmatul Beryana Putri, NPM akhir 001. Saya Hanimun Farida dengan NPM akhir 002. Saya Armelia Salmarijani dengan NPM 240 130 10006. Perkenalkan, nama saya Fani Melia Hernita dengan NPM akhir 018. Aku Nia Ramadhani dengan NPM akhir 067. Perkenalkan, saya Devi Syawatun Rahmawati dengan NPM 2401300177. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Perkenalkan, nama saya Najwa Melisa Zaira dengan NPM 240130101115. Nama saya Syahrani Maulidia Cayaning Tias dengan NPM akhir 332. Pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih organisasi non-profit itu. Jadi, organisasi non-profit merupakan sebuah lembaga yang tujuan utamanya untuk mendukung isu atau kepentingan tertentu di suatu masyarakat tanpa fokus mencari keuntungan. Jadi, mereka lebih menekankan pada upaya menarik perhatian publik, bukan untuk mencari laba. Nah, biasanya tujuan organisasi non-profit terkait dengan hal-hal seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, ataupun tujuan kemanusiaan lainnya. Tetapi dalam praktiknya, terutama untuk organisasi asing, proses pendiriannya cukup menantang apabila jika ada perubahan aturan atau perundang-undangan. Nah, beberapa contoh organisasi non-profit yang mungkin sering kita jumpai yaitu seperti gereja, sekolah negeri, lembaga amal, rumah sakit umum, organisasi politik, LSM, asosiasi profesional, maupun sampai ke beberapa lembaga pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi non-profit. Jenis organisasi non-profit yang pertama adalah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum atau organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan pemisahan kekayaan. Kekayaan tersebut digunakan untuk mendukung tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Salah satu ciri utama yayasan adalah tidak memiliki anggota seperti organisasi pada umumnya. Dalam operasionalnya, yayasan berpegang pada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Dengan struktur ini, yayasan lebih fokus pada keberlanjutan misi sosial tanpa keterkaitan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya ada bentuk organisasi non-profit yang disebut perkumpulan. Perkumpulan adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mewujudkan kesamaan tujuan, terutama di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berbeda dengan perusahaan, perkumpulan tidak membagikan keuntungan pada anggotanya. Fokus utamanya adalah untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk mencari laba. Perkumpulan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menegaskan pentingnya kerjasama dan nilai sosial dalam setiap aktivitasnya. Jenis ketiga adalah lembaga atau institut. Lembaga ini juga merupakan organisasi nirlaba, namun lebih berfokus pada tujuan di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan humaniora. Berbeda dari yayasan dan perkumpulan, lembaga tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum tunggal. Oleh karena itu, sebuah lembaga harus berbentuk badan hukum lain seperti foundation, asosiasi, atau korporasi. Contoh lembaga yang cukup dikenal adalah Lembaga Studi Nasional LSN. Lembaga-lembaga ini berperan besar dalam pengembangan keilmuan dan advokasi sosial di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu contoh organisasi non-profit. Untuk organisasi non-profit itu kan organisasi yang tujuannya itu bukan untuk cari keuntungan. Contoh umumnya itu seperti gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik umum, organisasi politik, bantuan masyarakat, jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, lembaga kajian, museum, dan lain sebagainya. Ada lagi contoh yaitu organisasi Rumah Cemara. Nah, Rumah Cemara ini sebuah organisasi sosial yang kemudian pengurus Rumah Cemara memutuskan untuk menjadikannya organisasi mandiri, berbentuk perkumpulan. Nah, untuk organisasi Rumah Cemara ini sendiri itu berdiri pada tahun 2003. Nah, awalnya mereka itu berada di bawah Yayasan Insani Hamdani, yaitu organisasi sosial yang ada di Bandung. Tapi mulai 1 Januari 2014, Rumah Cemara ini memutuskan untuk berdiri sendiri sebagai organisasi mandiri. Nah, jadi bentuknya itu jadi perkumpulan. Apa sih perkumpulan itu? Nah, untuk perkumpulan sendiri itu artinya sekumpulan orang yang bergabung dan punya tujuan bersama. Mereka dianggap sebagai subjek hukum. Jadi bisa melakukan hal-hal hukum seperti membuat perjanjian, digugat atau menggugat di pengadilan.
Kalau mau diakui secara resmi, perkumpulan ini tuh harus didaftarkan ke lembaga pemerintah yang berwenang. Nah, untuk Rumah Cemara sendiri ini tuh sudah terdaftar dan punya akta notaris, serta tercatat resmi di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, tepatnya itu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selanjutnya yaitu ada karakteristik organisasi non-profit. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 sudah dijelaskan bahwa organisasi non-profit atau organisasi nirlaba memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari organisasi bisnis. Di sini ada 3 karakteristik utama dari organisasi non-profit. Yang pertama yaitu sumber daya tanpa imbalan ekonomi. Organisasi nirlaba umumnya mendapatkan dana atau sumber dananya dari sumbangan sukarela, hibah, atau bantuan dari pihak luar seperti individu, lembaga, atau pemerintah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah penyumbang tidak mengharapkan imbalan ekonomi secara langsung. Tidak ada transaksi timbal balik seperti pada penjualan barang atau jasa di dalam organisasi bisnis. Tujuan utama dari pemberian dana adalah untuk mendukung misi sosial organisasi, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu laba tidak dibagikan kepada pemilik atau pendiri. Berbeda dengan perusahaan komersial, jika organisasi non-profit memperoleh keuntungan atau surplus dari aktivitasnya, maka laba tersebut tidak dibagikan kepada pendiri, pengurus, atau donatur. Laba sepenuhnya digunakan kembali untuk menjalankan program, kegiatan sosial, atau memperluas pelayanan organisasi sesuai misi utamanya. Tidak ada istilah pemegang saham yang memperoleh dividen. Yang ketiga yaitu tidak ada kepemilikan dalam arti ekonomi. Organisasi non-profit tidak memiliki pemilik secara ekonomi seperti perusahaan biasa. Artinya, tidak ada individu atau entitas yang bisa menjual, mengalihkan, atau mewariskan kepemilikan atas nama organisasi. Aset organisasi bukan milik pribadi siapapun, dan jika organisasi dibubarkan, maka aset yang tersisa tidak dibagikan kepada individu, tapi biasanya akan disalurkan ke organisasi yang sejenis. Kepemilikan di organisasi ini bersifat kolektif dan berdasarkan misi, bukan modal. Jadi, organisasi non-profit atau nirlaba pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Ketiga karakteristik ini menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah memberikan manfaat sosial bukan untuk keuntungan finansial pribadi, melainkan masyarakat. Perbedaan organisasi non-profit dengan organisasi non-pemerintah. Jadi yang pertama ada orientasi. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintah, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, sementara itu, organisasi non-profit atau nirlaba juga tidak berorientasi pada laba, namun fokus utamanya adalah mendukung suatu isu atau tujuan sosial tertentu. Organisasi ini biasanya menarik perhatian publik terhadap isu tersebut tanpa adanya kepentingan komersial atau orientasi moneter. Keduanya itu sama-sama tidak mencari keuntungan, tetapi perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan lingkup kegiatannya. Organisasi publik melaksanakan tugas negara, sedangkan organisasi nirlaba menjalankan misi sosial secara independen. Yang selanjutnya ada kepemilikan. Kepemilikan organisasi nirlaba seringkali tidak dapat didefinisikan secara jelas karena tidak ada individu atau kelompok yang secara sah itu disebut pemilik, meskipun ada anggota, klien atau donatur yang terlibat. Sebaliknya, organisasi publik dimiliki oleh negara dan dikelola berdasarkan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Aset dan operasionalnya merupakan milik publik yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas melalui sistem pemerintahan.
Perbedaan organisasi non-profit dengan organisasi pemerintah yang ketiga yaitu dalam hal donatur. Nah, organisasi non-profit atau nirlaba ini membutuhkan donatur atau lembaga filantropi atau hibah sebagai sumber utama pendanaan. Nah, sedangkan organisasi publik atau pemerintah dibiayai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak dan retribusi. Dan yang keempat, dalam hal penyebaran tanggung jawab. Nah, pada organisasi nirlaba, penyebaran tanggung jawab tidak mudah dilakukan karena anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi, menyebabkan akuntabilitasnya bersifat lebih kolektif dan informal. Nah, sementara di organisasi publik atau pemerintahan, yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan kepada pejabat tertentu untuk mengelolanya dan jika melanggar secara hukum akan dikenakan sanksi. Sehingga menjadikan kontrol dan akuntabilitas di publik atau pemerintah ini lebih kuat daripada organisasi nirlaba atau non-profit ini. Baik, saya akan menambahkan hasil presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan organisasi non-profit, yang dimana artinya organisasi nirlaba mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk sumbangan dari perorangan, perusahaan atau yayasan, hibah dari pemerintah atau lembaga lain, serta pendapatan dari kegiatan penganggalan dana seperti acara amal atau usaha sosial. Selanjutnya ada juga asal dari kegiatan program. Berasalnya kegiatan program. Suatu organisasi nirlaba terlanjut untuk mencari pendapatan dari kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa organisasi beroperasi komersial. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan dilakukan untuk keberlangsungan hidup organisasi nirlaba. Hal ini dikarenakan dukungan dari dana dari para donatur tidak dapat diharapkan terus-menerus. Oleh karena itu, organisasi harus dapat mandiri dalam mengelola kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, perluasan pelayanan masyarakat. Dalam upaya memberikan kontribusi melalui dengan adanya sumber pendapatan dari kegiatan nirlaba, diharapkan dengan adanya sumber pendapatan dari kegiatan yang dilakukan dapat menjangkau lebih banyak cakupan masyarakat sesuai dengan yang disarankan kegiatan. Yang ketiga, penghargaan atas kinerja yang dilakukan organisasi nirlaba. Jenis kegiatan yang dilakukan organisasi nirlaba yang melibatkan partisipasi masyarakat dan memberi tanggung jawab untuk pemerintah, pemeliharaan dan operasional dengan pendanaan melalui pengenaan tarif yang diberlakukan berdasarkan kesempatan. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada berasal dari donasi atau sumbangan. Donasi merupakan pendapatan yang diperoleh organisasi nirlaba tanpa harus memberikan balasan berupa jasa atau produk. Donasi murni diberikan berdasarkan niat baik pemberinya atau donatur. Pemberian donasi bisa dilakukan secara reguler maupun satu kali saja melalui berbagai kegiatan penggalangan dana, seperti acara amal atau program filantropi. Donasi biasanya tidak terikat pada syarat penggunaan tertentu, sehingga organisasi dapat mengalokasikan dana sesuai kebutuhan. Umumnya, jumlah donasi relatif lebih kecil dibandingkan dengan hibah, namun tetap menjadi sumber pendanaan penting untuk menjaga operasional organisasi. Selanjutnya ada berasal dari hibah. Hibah ini diberikan oleh organisasi atau lembaga donor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu yang telah direncanakan. Pemberian hibah biasanya bersifat sangat spesifik, mulai dari pemilihan organisasi penerima, jenis kegiatan yang akan dilakukan, hingga rincian penggunaan dana. Organisasi penerima hibah harus mengajukan proposal lengkap
yang menjelaskan tujuan, pelaksanaan, serta kebutuhan anggaran kegiatan. Dana hibah tidak bersifat bebas karena penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemberi hibah. Secara umum, nominal hibah lebih besar dibandingkan donasi biasa, namun diiringi dengan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban yang ketat. Selanjutnya, pendapatan berasal dari bunga dan hasil investasi lainnya atau capital income. Pendapatan ini berasal dari modal atau aset yang dimiliki oleh organisasi, di mana besarnya pendapatan bergantung pada nilai investasi yang diinvestasikan oleh organisasi. Umumnya, organisasi nirlaba tidak diperbolehkan melakukan investasi beresiko tinggi karena dana yang diinvestasikan harus tetap aman dan nilainya terus bertambah. Oleh karena itu, organisasi nirlaba harus bersikap lebih hati-hati dan konservatif dalam menghitung resiko dan potensi keuntungan yang didapatkan dari investasinya. Selanjutnya, ada pendapatan yang berasal dari iuran anggota. Dalam komunitas atau organisasi nirlaba yang memiliki anggota, biasanya anggota diwajibkan untuk membayar iuran. Besar kecilnya iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau dapat juga bersifat sukarela. Tantangan utama dari pendapatan berbasis iuran ini terletak pada kesulitannya dalam pengumpulan, terutama bila iuran berasal dari individu perorangan dibandingkan dengan iuran dari asosiasi profesi atau badan hukum. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit bisa mendapatkan pendapatan langsung atau bisa berasal dari melalui kegiatan usaha komersil. Jadi dengan membentuk unit khusus yang mengelola usaha tersebut secara terpisah dari organisasi induknya. Jadi unit ini tuh akan bertanggung jawab atas kepemilikan termasuk saham dari badan usaha komersil tersebut. Nah, pemisahan antara pengelolaan unit usaha dan program utama organisasi sangat penting agar aktivitas komersil ini tidak akan mengganggu tujuan utama organisasi. Selain itu, pemisahan ini juga membantu mencegah terjadinya kerancuan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi non-profit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.